atau bisa disebut kalau orang itu gagal ketika mendalami ilmu hitam tersebut. Menurut cerita, Parakang akan mengambil janin itu dengan cara membelah perut ibu hamil tersebut lalu memakan janinnya. Tapi waktu dia mulai beraksi, halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu mitos hantu lagi nih. Dan kebetulan, beberapa hari kemarin aku nemu cerita tentang sesosok hantu yang berasal dari Sulawesi Selatan, utamanya dari suku Bugis. Makhluk ini dikenal sebagai makhluk yang sangat menyeramkan dan sangat berbahaya, karena katanya makhluk ini suka menghisap usus dan organ dalam dari anak-anak dan orang yang baru saja melahirkan. Hampir sama kayak kuyang lah, tapi dia memiliki bentuk dan rupa yang berbeda dengan kuyang. Selain itu, dia juga suka menyerang orang yang sedang sakit, bahkan ibu-ibu yang sedang hamil. Bagi teman-teman yang berasal dari Sulawesi Selatan, pasti sudah nggak asing lagi dengan makhluk ini. Makhluk ini dikenal dengan sebutan hantu Parakang. Oke, langsung saja kita bahas dalam misteri di sekitar kita. Hantu Parakang. Parakang adalah sesosok hantu yang menjadi mitos dari orang-orang Sulawesi Selatan, terutama dari kalangan suku Bugis. Hantu Parakang menjadi momok yang sangat menakutkan buat masyarakat yang tinggal di sana, karena tidak sedikit dari mereka yang sangat mempercayai keberadaan dari hantu ini. Bahkan, ada sebuah video yang memperlihatkan masyarakat yang sedang memburu hantu Parakang ini. Dalam video itu, masyarakat rame-rame mengejar sosok yang dipercaya hantu Parakang yang sedang mencari korban. Bahkan, masyarakat sampai masuk ke kolong rumah panggung milik warga untuk mencari hantu itu. Parakang dipercaya merupakan manusia jadi-jadian. Kenapa kok dibilang manusia jadi-jadian? Karena konon yang menjadi Parakang ini adalah orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Kita tahu kan, kalau di Indonesia banyak banget macam-macam ilmu, baik itu ilmu putih maupun ilmu hitam. Nah, kebetulan orang yang menjadi Parakang ini adalah orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Tapi orang itu tidak bisa menuntaskan ilmu hitam itu, atau bisa disebut kalau orang itu gagal ketika mendalami ilmu hitam tersebut. Jadi makhluk Parakang ini awalnya adalah manusia biasa yang sedang mendalami ilmu hitam, seperti pesugihan, pemujaan, atau ritual-ritual lain yang berhubungan dengan ilmu hitam. Tapi orang tersebut tidak bisa menuntaskan serangkaian persyaratan agar bisa menguasai ilmu itu. Karena kalau mendalami ilmu hitam itu tidak semudah melakukan sebuah ritual saja, atau cuma menghafal mantra-mantra saja. Ada beberapa persyaratan dan langkah-langkah yang harus diikuti dengan benar supaya bisa menguasai ilmu itu, dan yang pastinya hal itu sangatlah sulit. Nah, mungkin orang yang menjadi Parakang ini gagal pas waktu mau menuhin semua persyaratan dan langkah-langkah itu. Biasanya, karena syaratnya tidak sesuai, langkah-langkahnya ada yang kelewat, atau tubuh dan mental si orang yang mendalami ilmu itu tidak kuat menerima ilmu hitam tersebut, hingga akhirnya ilmu itu pun mental, dan akhirnya dia pun menjadi manusia yang setengah-setengah. Jadi bisa dibilang dia itu ngambang, dibilang manusia bukan, dibilang makhluk gaib juga bukan. Bisa dibilang juga kalau orang itu manusia jadi-jadian atau setengah manusia, setengahnya lagi makhluk gaib. Dan manusia jadi-jadian inilah yang disebut hantu Parakang. Wujud dari Parakang sendiri bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginannya. Ya, namanya juga makhluk setengah gaib, jadi dia bisa merubah bentuknya menjadi apapun yang dia inginkan. Tapi sebelum beraksi mencari korban, wujud dari Parakang ini tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Dia bisa membaur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi masyarakat kemungkinan tidak akan tahu kalau orang itu adalah Parakang. Tapi waktu dia mulai beraksi, dia bisa merubah wujudnya menjadi apapun yang dia inginkan. Dia bisa berubah menjadi hewan seperti halnya anjing atau kucing, bisa menjadi tumbuhan, bahkan dia juga bisa berubah menjadi benda mati yang ada di sekitar kita. Tapi ketika merubah wujudnya, perubahan dari Parakang ini bisa dibilang aneh. Kalau dia berubah bentuk, bentuknya tidak ada yang sempurna. Seperti halnya, kalau dia berubah menjadi anjing, anjing tersebut bakalan memiliki bentuk yang aneh. Kayak tidak memiliki ekor, tidak punya bulu, dan kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya. Jadi kayak orang yang sedang berjalan merangkak gitu. Nah, kalau dia berubah menjadi tumbuhan, misalnya pohon pisang nih, biasanya pohon itu hanya mempunyai 2 atau 3 helai daun saja. Yang pasti daunnya tidak pernah lebih dari 3 helai. Dan pohon pisang itu juga tidak mempunyai pucuk. Bahkan ada juga yang bilang kalau Parakang bisa menjadi benda mati seperti tempat ayam bertelur. Yang pastinya bentuknya akan terlihat aneh juga.
Mungkin bentuk-bentuk yang aneh itu karena ilmu yang dia dalami tidak tuntas atau gagal, sehingga ketika berubah bentuk semuanya kelihatan aneh. Nggak tahu juga sih, aku cuma nebak-nebak aja. Jadi, kalau kalian melihat hal-hal seperti itu, bisa jadi itu adalah parakang yang sedang menyamar. Tidak seperti makhluk jadi-jadian yang lainnya, seperti halnya kuyang atau babi ngepet yang biasanya diceritakan munculnya atau merubah bentuknya di malam hari saja. Parakang bisa melakukan itu kapanpun, baik siang maupun malam. Jadi, kalau dia pengen merubah bentuk kapanpun, dia bisa. Tidak perlu menunggu waktu malam. Dan selain dia bisa berubah menjadi hewan, tumbuhan, atau benda mati, ternyata parakang juga bisa berubah menjadi manusia lain. Dikatakan, darah dari parakang ini bisa mengalir terus ke keturunannya. Jadi, kalau parakang hidup sebagai manusia, lalu menikah, dan akhirnya mempunyai keturunan, dipercaya kalau keturunannya itu juga bisa menjadi parakang. Bahkan kalau si keturunan itu tidak mempelajari ilmu hitam sama sekali, dan itu bisa masih terus turun ke keturunan selanjutnya. Bahkan menurut sebuah sumber dipercaya ada sebuah kampung yang isinya adalah orang-orang yang menjadi parakang. Makanya orang-orang di Sulawesi Selatan, utamanya orang-orang suku Bugis, benar-benar berhati-hati ketika akan menikah atau menikahkan anaknya. Takutnya calonnya berasal dari keturunan parakang. Biasanya, ketika orang yang mempunyai ilmu parakang sedang sekarat atau sudah mau meninggal, dia akan mengulang-ulang kata "mbah" yang artinya pindah, sampai ada anggota keluarga atau keturunannya yang mengiyakan. Nah, orang yang mengiyakan ucapan itu akan menjadi parakang yang selanjutnya. Selain melalui keturunan, seseorang bisa menjadi parakang melalui transfer ilmu tersebut, melalui seorang dukun ilmu hitam. Diceritakan, selain mengganggu, parakang juga mencari korban untuk dijadikan tumbalnya. Nah, biasanya korban dari parakang merupakan orang yang sedang dalam keadaan lemah atau sakit dan ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Dan diceritakan kalau parakang akan menghisap usus dan organ dalam dari orang itu. Makanya, orang-orang yang dalam keadaan lemah seperti itu selalu dijaga dengan sangat hati-hati agar tidak dijadikan korban oleh parakang. Selain itu, yang lebih mengerikan lagi, parakang juga mengincar ibu-ibu yang sedang hamil untuk diambil janinnya. Menurut cerita, parakang akan mengambil janin itu dengan cara membelah perut ibu hamil tersebut lalu memakan janinnya. Karena konon itu merupakan makanan yang sangat lezat buat parakang. Maka dari itu, ibu-ibu yang sedang hamil biasanya disuruh membawa atau memakai peniti yang diberi jahe agar tidak diganggu oleh parakang. Lalu menaburi sekitar rumah dengan garam. Maka dipercaya kalau parakang tidak akan mengganggu orang yang ada di dalam rumah itu. Dan juga, wanita yang sedang haid tidak boleh sembarangan membuang atau mencuci pembalutnya, karena takut hal itu dapat memancing parakang. Parakang melakukan hal itu agar dia bisa tetap hidup. Jadi mereka harus mencari tumbal supaya bisa melanjutkan hidup mereka. Karena kalau mereka tidak melakukan hal itu atau tidak mencari tumbal, maka mereka sendirilah yang akan menjadi tumbal dari ilmu hitam itu. Jadi bisa dikatakan kalau mereka akan digerogoti oleh ilmu itu sampai akhirnya mereka pun akan meninggal. Yang pastinya, cara mereka meninggal pun tidak akan mudah. Mereka akan merasakan sakit yang sangat parah akibat dari ilmu hitam tersebut. Selain bisa berubah menjadi hewan atau tumbuhan ataupun benda mati, dikatakan kalau parakang mau beraksi dia akan berubah menjadi makhluk yang besar, matanya bercahaya merah, dan seperti dalam keadaan basah, memiliki kuku yang sangat panjang, kulitnya pun berubah menjadi sangat keras sehingga tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Selain itu, ada juga yang bilang kalau dia memiliki lidah yang sangat panjang dan menjulur keluar, dan juga badannya menjadi berlendir dan sangat licin seperti belut, sehingga sangat sulit untuk ditangkap. Tidak seperti makhluk jadi-jadian yang lain, yang ketika beraksi tubuh orangnya yang keluar seperti halnya babi ngepet. Kalau babi ngepet kan orangnya yang berubah menjadi seekor babi, lalu keluar buat mencuri dan di rumahnya ada yang menunggu lilin. Atau kuyang, yang mencopot kepala dan organ dalamnya buat mencari korban. Parakang hanya mengeluarkan jiwanya saja untuk mencari korbannya. Jadi yang menjadi parakang dan berubah bentuk itu hanya jiwa dari orang yang menjadi parakang itu. Sedangkan jasadnya ada di rumahnya dalam posisi terbaring ataupun tertidur. Banyak masyarakat yang memburu parakang karena ada warga yang mengaku diganggu oleh parakang ini. Dan biasanya masyarakat akan melakukan pemburuan jika sudah ada lebih dari 3 orang yang melihat hantu ini.
Di video yang tadi aku bicarakan, mereka mengaku kalau sudah ada 10 orang yang melihat atau diganggu oleh hantu Parakang. Bahkan ada salah satu warga yang mengaku kalau dia sempat berkelahi dengan makhluk yang badannya besar waktu dirinya berada di dalam WC, dan makhluk itu dipercaya adalah Parakang. Walau memiliki beberapa kekuatan, Parakang tetaplah mempunyai kelemahan. Cara untuk mengusir atau mengalahkan Parakang sebenarnya cukup mudah, yaitu ketika bertemu dengan Parakang, kita cukup memukulnya 1 kali saja. Ingat, cukup 1 kali saja. Karena kalau memukulnya lebih dari 1 kali, itu merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan. Kalau dipukul lebih dari 1 kali, konon Parakang akan menjadi lebih kuat. Energi negatifnya malah akan semakin membesar dan tidak bisa diusir. Jadi ketika bertemu Parakang, jangan pernah memukulnya lebih dari 1 kali. Karena ketika kita memukulnya 1 kali saja, dikatakan kalau Parakang ini akan menghilang dengan sendirinya. Dan orang yang menjadi Parakang ini dikatakan akan merasakan kesakitan dan bahkan juga bisa meninggal. Jadi orang-orang di Sulawesi kalau ada yang bertemu dengan Parakang dan dia memukulnya 1 kali, lalu keesokan harinya ada tetangga atau orang yang tiba-tiba sakit parah atau meninggal secara tiba-tiba, padahal tidak pernah terdengar kalau orang itu sakit sebelumnya, maka orang itu diyakini adalah seorang Parakang. Seperti yang aku bilang tadi, kalau Parakang ini sebelum beraksi dia berwujud seperti manusia biasa dan tidak ada bedanya dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sampai terkadang ada orang-orang yang saling curiga kalau tetangga mereka adalah seorang Parakang. Bahkan ada sebuah berita rumah milik pasangan suami istri di Konawe Selatan yang berprofesi sebagai nelayan dibakar oleh warga karena diduga memiliki ilmu hitam Parakang. Jadi tidak sedikit orang-orang di sana yang mempercayai adanya makhluk Parakang ini saling menaruh curiga terhadap tetangganya. Ya, karena itu tadi, ketika berwujud manusia, Parakang sama sekali tidak bisa dibedakan dengan manusia biasa yang ada di sekitar mereka. Keberadaan Parakang sampai saat ini masih sangat dipercayai oleh orang-orang Sulawesi Selatan, khususnya dari suku Bugis Makassar. Karena cerita tentang Parakang masih terus diturunkan dari mulut ke mulut, sehingga bisa dibilang masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat di sana. Kalau menurut kalian, bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada teman-teman yang berasal dari Sulawesi, utamanya dari suku Bugis, barangkali ada yang kurang tepat dari cerita tadi, silahkan ditambah di kolom komentar. Atau barangkali ada yang punya pengalaman langsung bertemu dengan Parakang dan berkelahi sama Parakang, silahkan bagi pengalaman kalian di kolom komentar. Saran dan kritik, tulis juga di kolom komentar. Kalau ada yang mau berbagi pengalaman atau cerita horor atau kejadian lainnya, silahkan kirim di email yang ada di description box. Like kalau suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Huda di sini dan sampai jumpa.